Alright, welcome back to Kagak Didit Podcast. Dan hari ini gue undang lagi satu orang yang menurut gue ini memberikan inspirasi ya. Karena akhirnya Indonesia punya nanosatelit pertama dari anak-anak Indonesia. Ya sebenarnya udah pada gede semua sih, tapi ya kita bilangnya anak-anak lah biar kayaknya tuh emang dari orang Indonesia gitu kan. But anyway, gimana ini kabar kalian yang lagi dengerin Kagak Didit Podcast? Semoga selalu mendapatkan kelancaran ya dan juga selalu diberi kesehatan. Tadi kan gue udah sebutin nanosatelit ya. Nah sebenarnya kenapa sih harus dibikin nanosatelit dan apa tujuannya dari nanosatelit itu dibuat gitu ya untuk Indonesia. So, daripada lama-lama, mendingan kita langsung undang aja nih. Salah satu orang yang menjadi pembuat, bukan cuma pembuat tapi juga dia orang yang istilahnya kontribusinya tuh sangat-sangat luar biasa untuk nanosatelit di Indonesia dan bahkan dia juga membuat ya satelit-satelit yang bisa dibilang ya kayak mode palapa gitu. So, introduce yourself. Halo semua, saya Suhan. Jadi kebetulan saya ini anggota tim SS1 atau Surya Satelit 1 yang kemarin itu awal Januari baru di-deploy nano satelitnya dari International Space Station atau Stasiun Antariksa Internasional. Nah, kalau pekerjaan saya sekarang ini di Pacific Satellite Nusantara sebagai Satellite Project Engineer. Jadi di sini karena perusahaan saya ini adalah em, perusahaan operator satelit komunikasi. Jadi kebetulan di sini ada proyek juga satelit komunikasi, tapi skalanya besar, kayak sekelas satelit Palapa gitu. Saya sekarang lagi membantu proyek ini juga, tapi sebagai project engineer. Jadi sebenarnya nggak terlibat membuat langsung sih, cuma kita sebagai pengawas saja yang bikinnya itu ada manufacturing dari luar sih. Ada satu dari Prancis di Thales Alenia Space namanya. Satu lagi di Amerika dari Boeing Satellite System. Wow. Oke, oke, oke. Tapi ini kayaknya dikip dulu ya, karena kalau misalkan dibocorin semua, Ya, ini habis ini kayaknya bakal kelar ini podcast nih ya. Oke, hmm, nih Suhan, gue pengen nanya dulu nih ya. Pertama, ya. kok lu jadinya tertarik banget sih sama satelit? Em, Sebenarnya sih mungkin eh, dari kecil sih ada semacam kayak angan-angan gitu kali ya. Mm-mm. Kayak tertarik sama dunia keantariksaan gitu. Tapi eh, bingung waktu itu kalau misalnya ke dunia keantariksaan itu ambil kuliahnya apa gitu kan. Ambil Oke. kuliahnya apa, terus nanti kerjaannya di mana kayak gitu. Jadi masih belum kebayang dulu waktu zaman-zaman sekolah. Terus akhirnya kalau kuliah dulu ambil teknik fisika di kampus Surya University. Kebetulan di sana ada proyek nanosatelit yang Surya Satellite One itu. Mm-mm. Jadi ini kayak membangkitkan lagi angan-angan dulu waktu sekolah sih. Asik. Jadi langsung join gitu kan, langsung join, ikut, terus jadinya karena udah nyemplung jadi ya emang emang kesempatan di situ kali ya. Jadi diteruskan aja di industri ini, di industri satelit. Oke, itu lebih tepatnya kapan tuh? SD, SMP, SMA? Tuh SMP sih mulainya, Oh, waktu SMP yang mulai ya. kebayang gitu. Heeh. Oke, oke, oke. Nah, lu kan tadi udah lu singgung tuh dikit soal proyek Surya Satellite One kan. Dan itu kan menjadi nanosatelit pertama di Indonesia. Ada nggak sih Mhm. kayak proses untuk kita nih dari ngedesain satelitnya sampai kita bisa terbangin satelitnya ya. Tapi yang pengen gua fokus dulu ini soal masalah kenapa kok akhirnya Surya Satellite One itu dicetuskan gitu. Surya Satellite One ini sebenarnya
sejarahnya agak lama juga sih. Mulainya itu dari em, orang-orang radio amatir Indonesia. Eh, Organisasinya namanya Orari. Jadi ini tuh organisasi hobi gitu lah, organisasi hobi yang isinya tuh orang-orang yang suka main radio, radio amatir. Jadi ada pita frekuensinya sendiri nih kalau radio amatir gitu. Bukan kayak Oke. radio komersial yang kita sering dengar-dengar di mobil itu. Nah, ini Nah, boleh coba ini nggak deskripsiin dikit hmm. soal masalah radio amatir ini? Oke, kalau radio amatir sih itu sebenarnya kegiatannya macam-macam ya. Ada yang berupa kayak voice gitu, ya kayak orang ngobrol-ngobrol gitu pakai HT. Cuma ini biasanya suka jarak jauh mereka ngobrolnya. Jadi bisa antar kota, antar antar provinsi gitu pakai antena mereka sendiri gitu. Nah, terus ada juga yang suka main satelit juga di radio amatir itu namanya uh, amatir satelit atau AMSAT itu yang emang orang-orang yang suka ngedengerin sinyal-sinyal satelit-satelit uh, di sana gitu. Jadi kalau ada satelit baru itu mereka suka tracking, ngejar-ngejar sinyal sinyal satelitnya gitu, ambil-ambil data satelitnya kayak gitu. Oke, oke, Nah, ya kira-kira gitu sih kalau soal radio amatir. oke. Nah, coba balik lagi tadi yang untuk Surya Satellite One itu. Sebenarnya yang eh, terlibat di Surya Satelit One ini juga orang-orang amatir satelitnya ini dari Orari. Jadi mereka dulu sempat pengen bikin eh, apa ya, payload atau muatan muatan radio amatir gitu Hmm? di eh, balon gas helium. Eh, jadi biasanya tuh sebelum satelit biasanya itu development awalnya dari balon gas helium dulu. Jadi itu belum sampai ke luar angkasa tapi udah sampai ke stratosfer ya dibilangnya apa lapisan atmosfer yang paling atas gitu. Oke. Jadi belum sampai ke luar angkasa sih, masih di atmosfer, tapi udah lumayan tinggi gitu. Kemudian semenjak itu dari Orari ngajak ngajak Universitas Surya di sana ada satu dosen yang kebetulan anggota Orari juga. Kemudian dari dosen ini mungkin diskusi kali ya sama orang-orang Ali. Kenapa Mm-mm. nggak sekalian coba bikin nano satelit aja gitu. Nah, dari situ mereka mulai ngajak mahasiswa sih, mulai ngajak mahasiswa, terus kita pada join nih gitu. Nah, awalnya tuh bener-bener belum kebayang sama sekali sih. Ini nano satelit tuh apa sih gitu. Itu kita juga baru pernah dengar gitu. Oke, oke. Itu kalau nggak Nah, salah dosennya sama si ini ya, Pak Riza Muhida ya kalau nggak salah ya. iya iya. Iya, Ah, Fariza Muhida namanya betul-betul. ya soalnya gua dulu juga ikut juga tuh. Gua kira kan ada pelatihan Warari untuk apa gitu kan. Nah, Karena kan gua kira ah ya udahlah oh, iseng-iseng aja gitu kan. Sampai kalau nggak salah tuh yang di sesi ketiga training sama orang Orari itu. Yang kalau nggak salah tuh hmm. ada Pak Onowe Purbo yang ngasih apa sih namanya tuh ngasih ngasih kisi-kisi lah atau ngasih bahan soal gimana sih caranya kita bisa komunikasi dengan satelit kan kalau nggak salah. Oke, kalau yang sampai sama Paono aku belum ikut sih, kayaknya waktu itu. Oke, oke. Oke, berarti lu sebenarnya yang untuk sesi trainingnya sebenarnya belum ikut ya? Belum sih, aku nggak tahu itu tahun berapa ya. Aku soalnya eh, aku ikutnya itu dari tahun 2016. Ah, 2000 gua lupa 16 atau soalnya mulainya 15 sih, 15 habis itu dia ke 16 gitu. Oh, oke, mungkin yang 15-nya aku itu belum ikut. Ah, oke, oke, oke. Iya. Makanya gua heran juga sih kalau lu tiba-tiba langsung itu kan maksudnya ikut projectnya si siapa Setra ya Setra terus siapa lagi tuh dulu kan Obert juga ada tuh cuma kan habis itu Iya. kayaknya dia nggak ikut lagi Mm-mm. ya terus si Mm-mm. Berto ada Ada. sama kayaknya tuh beberapa temen gue tuh yang ada di teknik fisika tuh kayak apa ini semua sih yang kayaknya tuh mereka emang emang pengen bikin nano satelit gitu. Lu pas kapan sih kira-kira akhirnya ya udah deh gue gabung aja sama tim nano satelit gitu.
Jadi pas awal tahun 2016 itu sih, waktu itu dari dosen sendiri Pak Riza itu Mm-mm. kontak kayak mahasiswa, ada mahasiswa yang tertarik atau enggak buat join gitu kan. Oke. Nah dari situ kita kekumpul nih gitu. Dari situ sih mulai joinnya itu tahun 2016 sekitar bulan Maret. Nah, itu awal-awal ada training-training juga sih dari Orari, tapi tentang masuk ke ground stationnya itu. Ah, Ke oke. ground station, gimana cara bikin ground station radio amatir gitu buat nangkap sinyal satelit. Awalnya dari situ sih. Kalau dari pembuatan satelitnya sendiri kita belum tahu kan, benar-benar belum kebayang sama sekali. Dulu masih research nyari-nyari paper orang gitu. Sampai akhirnya tahun 2017 awal itu kita ketemu relasi dengan orang Lapan, Mm-mm. eh, orang radio amatir juga, orang Lapan. Kemudian kita datang ke Lapan, kita kunjungan sekaligus kita nyari peluang internship, semacam internship gitu di sana. Waktu itu eh, magang sekalian untuk riset tentang nama satelitnya ini gitu. Oke, oke. Ini menarik nih. Terus kan dari lu udah masuk ke tim apa tuh? Tim Nano Satelit gitu kan. Terus 2017 akhirnya lu udah dapet kerjasama ya. Itu kerjasamanya itu dalam bentuk sumbangan, maksudnya sumbangan artinya uang gitu atau kayak nih gua kasih fasilitas nih untuk riset gitu kan tentang nano satelit itu sendiri. Oke, kalau sumbangan sih ada dari Orari dulu awalnya dari tahun 2016 itu ada anggaran yang turun. Tapi jumlahnya sih nggak seberapa banyak ya. Cukup buat beli beberapa komponen yang inti aja gitu. Oke. Nah, terus kalau dari Lapan sendiri itu kebetulan lebih kerjasama ke ini sih, fasilitas, terus bimbingan teknis gitu. Dari Fasilitas bimbingan teknis pengujian, itu ya. fasilitas pembuatan, iya. Ini soalnya lumayan pelik juga ya untuk bahas nano satelit ini kan. Karena yang gua dengar kalau nggak salah ya, nano satelit ini kan harusnya terbang itu di tahun 2017 atau 18 tuh. Iya, dulu awal-awal sih kita mikirnya tuh karena nggak tahu ya Mm-mm. dari arahan Wiwi juga dulu tuh mungkin bisa setahun 2 tahun selesai gitu. Hmm, ternyata eh, jadi apa? Jadi berkepanjangan karena memang yang susah itu kan nyari ininya ya, nyari kayak tadi nyari pendanaan, terus nyari peluncuran juga. Nah, pendanaannya kebetulan kalau bentuk fisik dana fresh gitu kita nggak dapet sih, nggak dapet yang sampai banyak banget gitu nggak ada. Adanya tuh kayak dari PT Pudak Scientific itu mereka bantu bikin struktur nano satelitnya kita. Terus ada juga dari PT Pacific Satelit Nusantara yang tempat aku sekarang kerja itu ada eh, kasih kontribusi mereka sponsorin solar cell, solar solar panelnya. Jadi solar panelnya itu eh, dikasih dari PT PSN. Nah, kemudian dari situ kita mulai apa? Mulai rakit barang-barang yang udah kita punya, kita bikin gitu. Kita bikin satelitnya dari benar-benar dari apa ya? Dari scratch lah, dari kita nyambung-nyambung sendiri pakai kabel gitu kan, coba-coba. Nah, ini bisa jalan apa enggak gitu. Pendanaan segara itu juga belum dapat gitu kan, karena buat peluncuran tuh sebenarnya paling gede dananya. Oke. Sekitar kalau untuk yang kelas 1 kilogram kayak kita punya itu ukuran satu unit itu sekitar bisa lebih dari 300 juta sih tiga kalau ratus untuk juta peluncurannya, apa nih? juta rupiah. Nah, Oke, ini orang pasti ya, udah pada mikir ya 300 juta tuh. Ah, 300 juta mendingan beli Innova, mendingan beli Avanza, mendingan beli eh, Expander. Ini tuh ya
Ya, sekali lagi ini ya, buat lu pada nih ya, yang dibilang, mending ini, mending itu. Ini nih buat ilmu pengetahuan Indonesia loh. Jarang-jarang loh nanosatelit itu ada di Indonesia. Karena yang gua tahu ya, nanosatelit tuh di Amerika, di mana lagi tuh, Inggris gitu, di Rusia, bahkan di India, yang katanya negaranya absurd. Gua nggak bilang absurd sih, tapi ya abstrak lah gua bilang. Itu dia punya nanosatelit loh. Di kita tuh masih belum ada nanosatelit. Nah ini nih Iya. 300 juta memang harga yang dikasih sama International Space itu atau sebenarnya masih bisa nego lagi? Kalau harga itu sebenarnya nggak bisa nego sih, udah segitu gitu. Itu kebetulan sih kalau 300 juta tuh harga yang kita cari-cari yang paling murah gitu sih, kayak misalnya peluncuran dari India gitu, kayak Hmm. gitu. Nah, terus dari situ kebetulan tahun 2017 akhir itu kita sebenarnya semenjak ada event apa RSAF namanya. Jadi Asia Pacific Regional Space Agency Forum sekitar tahun 2016 akhir itu eh, kita sempat datang ke sana buat presentasi proyek yang Surya Satelit satu ini. Dari situ kita tahu ada proyek Kibokyoke namanya. Jadi program kerjasama antara United Nations sama Jepang dari PBB sama Jepang itu untuk meluncurkan satu nano satelit secara gratis gitu setiap tahun. Nah, targetnya ini tuh kayak negara-negara yang akses ke space-nya masih belum banyak gitu. Nah, kebetulan dari situ kita tahu 2017 kita kebetulan dapat pengumuman kalau programnya itu ada buka lagi untuk yang ronde ketiga. Nah, jadi udah 3 ronde tuh, udah 3 tahun berjalan programnya. Terus kita coba daftar waktu itu, tahun 2018 awal kita daftar. Habis itu kebetulan kita masuk shortlisted waktu itu sekitar masuk daftar daftar yang kira-kira bakal dipilih nih gitu. Sekitar bulan Juli atau ya sekitar bulan Juli 2018. Nah, sampai saat itu akhirnya ternyata kita dipilih nih, salah satu yang dipilih buat dapat slot peluncuran gratis tahun itu, tahun 2018. Sekitar bulan September atau Oktober pengumumannya gitu. Jadi di tahun itu pas ada uh, dua dua satelit yang dipilih buat dapat slot peluncuran gratis. Salah satunya kita gitu. Pas tahun itu lumayan ini juga sih, lumayan kaget juga. Soalnya biasanya tuh 1 tahun cuma satu satelit gitu kan. Hmm. Tapi pas tahun itu ada 2 satelit gitu. Ya itu Oh, lumayan kaget juga sih. itu untuk yang dua Hmm. satelitnya itu kan yang satu kan Surya Satelit One, yang satunya lagi apa tuh? Iya, satunya lagi dari Mauritius, negara Mauritius. Oke. Jadi ini emang kebanyakan yang dipilih tuh negara-negara yang berkembang sih di space-nya, di teknologi keantariksanya kayak yang pertama itu dari Guatemala, terus yang kedua itu dari Nigeria, yang ketiga ini kebetulan dari kita dan dari Mauritius gitu. Oke, ini mulai menarik nih. Karena yang gua denger ya, oke lah 2018 bakal meluncur. Setahun kemudian nggak ada pemberitahuan. 2019 gua pantau katanya lagi masa apa tuh pengujian. Sampai akhirnya Hmm. di 5 Januari 2023 Surya Satelit One itu Hmm. diluncurin lewat roketnya JAXA ya kalau nggak salah ya. 5 Januari itu udah mau deploy dari ISS. Oke. Kalau peluncurannya itu 22 November 2022. Dia pakai roketnya SpaceX. Nah ini dua berita yang menurut gua agak membingungkan sih. Karena yang satu kan Hmm. dari SpaceX, cuma kan SpaceX abis itu kan balik Iya, lagi kan. Dan yang satunya iya. lagi kan untuk yang deploy-nya. Nah ini maksudnya apa nih? Hmm. Apakah
yang tanggal 22 ini biar kita bisa tahu bukan peluncurannya tapi kayak naikin si siapa surya satelitnya itu tahan sama atmosfer, apalagi kan tekanan di sana kan lumayan tinggi kan. Atau gimana tuh? Hmm, hmm. Karena ini program Cube, kebetulan programnya ini kan kerja sama JAXA dan memang emang kerjasamanya ini itu untuk peluncuran dari ISS atau International Space Station. Nah, jadi sebenarnya satelit kita itu salah satu salah satu salah satu barang yang bakal dikirim ke ISS gitu. Nah, barang-barang lainnya tuh ada banyak, ada barang-barang penelitian yang lain gitu. Buat di astronot-astronot ISS ada juga kayak kebutuhan-kebutuhan makanan dan kehidupan sehari-harinya astronot di ISS gitu. Jadi kita itu dimasukin ke dalam satu kargo barang-barang barang yang lain, terus diluncurin pakai roket SpaceX. Nah, itu pakai namanya tuh kargonya Cargo Dragon yang punya SpaceX itu. Oh iya, heeh. Nah, iya. Nah, dari situ jadi diluncurinnya sih kayak biasa, kayak roket biasa gitu, cuma kita nggak langsung dilepas dari roketnya, si satelitnya ini. Jadi si satelitnya ini masuk ke dalam kargonya, terus kargonya ini nanti transit di ISS gitu. Si astronotnya unpacking barang-barangnya gitu. Habis itu baru satelitnya kita di deploy gitu dari sana. Jadi ada kayak satu modul itu kayak apa ya, satu kontainer gitu lah, satu kontainer khusus penelitian Jepang, isinya laboratorium gitu. Oh, Eh, iya, si astronot Jepang ini dia ngambil satelit kita dari kargonya, terus di unpacking gitu-gitu, terus habis itu dimasukin ke dalam satu robotic arm gitu. Jadi di sana di modul Jepang itu ada satu robotic arm yang bisa jadi yang bisa buat ngedeploy satelit, yang bisa buat ngelepas satelitnya gitu. Jadi di ujung robotic arm itu, di ujung apa lengan robotnya itu dia ada kayak kayak pelontar satelitnya gitu. oke. Berarti itu kayak dia ini nggak sih pakai ketapel gitu ya, ketapel. Terus Ya, sama tangan mirip-mirip robot armnya, yang satu itu narik, yang satu kan nempatin si cube-nya dari nanosatelit itu ya. robotic arm lengan robotnya tuh cuma satu. Jadi Oke. di ujungnya tuh kayak ada apa ya? Ya kayak ada mekanisme ketapel gitu lah. Ada pegasnya macam-macam di ujung tangannya itu. Ada modulnya gitu. Oke, oke, Jadi oke. satelitnya udah di dalam modulnya itu sih. Jadi tinggal dilepas aja gitu. Hmm, oke, oke, menarik nih. Soalnya jarang-jarang di podcast tuh ada yang ngebahas tentang ilmu pengetahuan ya, karena kebanyakan IT semua bingung gua. Iya. Terus ini nih kita udah bahas soal perjalanan dari nano satelit nih, dari Surya Satellite One. Gua masih Hmm. penasaran kok kenapa proyek ini akhirnya dicetusin gitu loh. Kenapa nggak bikin ambil contoh misalkan kayak drone atau apa gitu. Karena kan jujur aja kalau kita ngomongin soal drone ya, drone kan kayak di Sumatera, Kalimantan, Papua atau Hmm. negara-negara dengan apa ya, hutan industri gitu ya, yang ada kelapa sawitnya, ada juga akasianya gitu kan. Itu kan masih bisa Hmm. di developing gitu kan. Kenapa kok kayak nano satelit itu adalah bukan hal sih, adalah proyek yang bisa dibilang ambisius lah untuk mahasiswa yang sekarang meskipun udah nggak mahasiswa lagi, tapi kok malah milihnya itu gitu loh. Jadi em, selain karena pertama memang belum ada yang meluncurin nanosatelit dari Indonesia sendiri. Hmm? Nah, secara fungsi juga sebenarnya banyak kalau nanosatelit ini. Karena Indonesia ini negara kepulauan ya. Nah, jadi eh, perbedaannya dengan negara-negara kontinental itu, kalau misalnya kita mau narik koneksi kayak mungkin kita mau bangun BTS, mau bangun fiber gitu kan, itu biayanya lumayan mahal karena harus ngelewatin laut-laut. Terus apalagi untuk pulau-pulau terpencil gitu, untuk pulau area itu susah buat
nyari atau susah untuk nutup modal si operator itu untuk narik fiber atau bikin BTS gitu. Oke, oke. Ini, Jadi sorry gua eh potong dulu ya. ya, Itu oke, yang apa ya, kontinental itu maksudnya kayak misalkan negeri dari Tiongkok atau negeri dari Amerika Serikat gitu ya. Mereka maksudnya bisa ya, tanam betul betul. kabel gitu, fiber optik atau apa. Nanti biar apa tuh sinyal-sinyalnya atau internet itu bisa langsung dikirimin ke mereka gitu ya. Ya, betul betul. Oke. Nah, eh, jadi karena itu sebenarnya teknologi satelit itu dibutuhkan sih. Bedanya nanosatelit ini sama satelit komunikasi yang gede kayak sekelas Palapa itu apa? Jadi kalau nanosatelit ini tuh dia lebih murah pengembangannya karena lebih kecil juga kan ya. Dia cuma ukurannya tuh satu unitnya 10 kali 10 kali 10 cm. Itu beratnya cuma 1 kilo gitu kan. Secara biaya development lebih murah. eh, dan kalau misalnya untuk aplikasi yang kecil-kecil seperti IoT gitu, Hmm. itu lumayan apa ya? Lumayan profitable gitu. Karena untuk kebutuhan IoT kan semakin ke sini semakin banyak juga ya. Apalagi kayak untuk eh, perkebunan, untuk pertambangan di rural area gitu, itu mulai banyak aplikasinya. Nah, salah satunya itu menggunakan satelit gitu. Nah, kalau untuk IoT yang butuh datanya hanya kecil-kecil aja itu, nanosatelit itu cukup fungsional sih. Karena dia biaya pengembangannya nggak banyak gitu kan. Kalau untuk geostasioner kan dia lebih ke ini sekarang, lebih ke satelit. Eh, internet yang broadband, yang kayak internet fiber gitu, internet yang kayak kita pakai-pakai di rumah gitu. Nah, kalau yang nano satelit ini aplikasinya lebih ke ini sih, IoT gitu. Nah, Oke. karena negara kepulauan juga jadinya aplikasi satelit itu lebih murah karena bisa mencakup daerah yang lebih luas gitu. Oke. Berarti kayak misalkan nih, gua pengen dapetin sinyal 5G. Berarti dari nano satelit nggak bisa dukung gitu ya. Eh, 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 eh. Nah, ini karena masalah sinyal ya. Jadinya kita pisah dulu untuk bagian audio ini. Nanti yang untuk sesi keduanya itu bisa kalian dengar di minggu depan ya. So, jangan lupa untuk dengerin Kagak Diet Podcast setiap hari. Saya sih pengennya Rabu sama Jumat ya, tapi ya nanti let's see. Dan see you in the next audio.